Buat yang main motor udah lama, pasti pernah ngerasain touring jarak jauh, apalagi kalau lagi sendirian, itu pengen banget pakai knalpot yang ada suaranya tapi nggak berisik. Nah, Kenshi Hanzo untuk Honda ADV cocok banget buat nemenin kalian touring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Hari ini kita mau unboxing ini knalpot Kenshi Hanzo untuk Honda ADV 160. Dari kemarin-kemarin banyak banget yang nanyain, Kenshi Hanzo bikin nggak buat ADV 160? Nah, akhirnya kita bikin ya. Setelah melalui pengetesan yang panjang, sekitar 2 atau 3 bulan, akhirnya selesai juga knalpot Kenshi Hanzo ADV 160. Nah, ini dia knalpotnya. Dan ini udah ready ya, udah ready. Buat yang mau order di Shopee, linknya ada di sini. Kalau mau di TikTok Shop juga ada. Atau kalau pengen lebih murah lagi, ordernya langsung di web Kenshi, www.kenshi.id. Nah, langsung aja kita bongkar. Dalam paket penjualannya ini isinya apa aja. Let's go. Oke, ini dia isi paket penjualannya. Ada ucapan terima kasih. Dapat stiker juga. Ini ada cover knalpot. Ada leher knalpotnya juga. Ada bracketnya dan baut-bautnya. Dan ini silincer knalpotnya. Kita bongkar satu persatu. Oke, sekarang kita bongkar satu persatu. Kita mulai dari ini, header atau leheran. Nah, leherannya itu biasanya kalau teman-teman beli knalpot racing ya, ini lepas. Jadi pemasangannya agak tricky, agak susah. Nah, kalau Kenshi Hanzo itu, si kupingan ini dilas paten. Jadi sama kayak knalpot orinya. Dan ini materialnya full stainless 304, termasuk kupingannya ini juga stainless. Tebalannya ini 1,2 mm, paling tebal di kelasnya, dan kokoh. Jadi pada saat teman-teman misalkan motor ADV-nya dipakai touring, terus nyangkut-nyangkut sedikit, biasanya ini cuma penyok aja, nggak bolong, nggak sobek, karena materialnya tebal. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini ukurannya diameter luarnya 26 mili ya, hampir mirip dengan knalpot standarnya. Jadi disarankan memang knalpot Kenshi Hanzo ini untuk motor ADV 160 spek standar. Nah, kalau bore up berbeda lagi speknya ya, tinggal request saja. Nah, ini 26 mili, terus di sini ada dudukan O2 sensor, ini juga sama, stainless 304 juga. Ketinggiannya udah sama dengan dudukan O2 sensor yang asli, yaitu 11 mm. Sini ada bendingan, CNC bending dari sini ke sini. Terus di bagian ke sini, sesuai dengan perhitungan, di bagian sini diameternya 28 mm. Ini juga sama, stainless 304, ketebalan 1,2. Nah, untuk sambungannya, ini pakai inlet 32 mm. Oke, ini dia silincer knalpot Kenshi Hanzo untuk ADV 160. Jadi teman-teman yang udah pernah tahu Kenshi Hanzo atau udah pernah pakai sebelumnya pasti paham banget. Jadi Kenshi Hanzo itu teman-teman, di silincer nggak ada kupingannya. Oh, nggak ada kupingan di sini gitu ya. Jadi kesannya itu clean, gitu, rapih. Bagian atas sama bagian bawahnya itu rapih. Karena kita pakai bracketnya di belakang sini. Nah, ini dia. Dudukannya di belakang sini ya. Ini juga ada bautnya juga. Dapat bautnya semua. Dudukannya di belakang sini untuk nempel di bracket knalpot. Nah, ini bracket knalpotnya tebel banget dan ini finishingnya powder coating ya. Ini nanti dipasang di motor kayak gini. Terus begini tuh. Tuh.
Oke, lanjut ke sini ya, balik lagi ya. Oke, ini inletnya 32, tapi dalamannya, untuk dalamannya itu full saringan 38 mm. Dan ini outletnya 38 juga. Nah, Kenshi Hanzo itu punya dua varian utama, yaitu yang ini 38 mm, ini suaranya ngebas, bulat, tapi adem, nggak berisik, karena dia ada sekatnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat sini, di dalamnya, itu ada sekatnya ya, nggak langsung gitu. Kalau free flow itu berisik. Kalau teman-teman mau yang suaranya racing ya boleh request juga ya, yang free flow. Tapi kalau yang standar bawaannya itu ada sekatnya. Ini 38 mm suaranya ngebas. Nah, di sini ada emblemnya Kenshi. Ini juga sama ya, stainless 304 tebel. Nah, oke lanjut. Ini bracketnya, terus dapat juga cover. Untuk covernya nanti dipasang di sini. Baut-bautnya juga dapat juga. Kenapa kita pakai stainless 304 padahal lebih mahal ya dibanding stainless 201? Terutama sih yang paling penting di bagian sini teman-teman, di bagian leher. Pasti kalian yang udah pernah pakai knalpot racing, apalagi yang harganya ratusan ribu gitu ya, pasti pernah ngalamin leher knalpotnya itu, knalpot baru dipakai sekali dua kali, leher knalpotnya udah hitam. Nah itu karena stainlessnya biasanya pakainya 201. Untuk yang si Hanzo ini pakainya 304, 1,2 mm tebel. Jadi nggak gosong, paling cuma agak kuning ya. Kalau jorok banget jarang dibersihin ya, lama-lama gosong juga. Tapi kalau teman-teman rajin bersihin, itu biasanya cuma agak menguning aja gitu, warnanya agak gelap dikit. Itu dia. Terus gimana cara pemasangannya? Langsung aja kita praktekin. Ya. Oke, sekarang kita coba pasang di motornya. Jadi kita perlu standar 2 dan standar 1 sekaligus. Terus motor dimiringin begini nih. Nah, gitu. Ini alat-alat yang kita pakai, ada kunci T14, terus ini kunci T10 buat baut header. Terus ini ada kunci 12, kunci 17 ini buat O2 sensor, sama kunci T4 buat cover-covernya. Oke, ini dia knalpot aslinya. Nah, yang paling penting ini ya, waktu mau ngelepas itu ini cabut dulu dari soketnya. Nih, biar nggak dipelintir. Berikutnya kita buka ini, O2 sensor. Oke, jangan lupa cek juga nih headnya nih, headernya, cek ada packingnya apa enggak. Kalau nggak ada berarti dia nempel di head cylinder ya, jadi aman, kita tinggal pasang aja. Oke, sekarang kita mulai pemasangan. Yang pertama itu nih, O2 sensornya kita masukin dulu ke sini ya. Lalu kita pasang ini ya, headernya ini, leherannya ini ke sini. Ini pertama kali asal terpasang aja ya, jangan kenceng dulu. Lalu jangan lupa nih sambungin soket O2 sensornya, adanya di dalam sini. Oke, berikutnya kita rakit silincer sama bracketnya. Nih, jadi bracketnya kan nanti begini. Bracketnya itu begini. Berarti di silincer kita pasang begini. Nah, pakai ring, pakai baut ini, baut 12. Ini yang penting nempel dulu ya, jangan dikencengin dulu. Jadi dia masih bisa geser, maju mundur. Gitu. Terus kita pasang ini ke sini. Pakai baut 14 ya, yang dapat dari paket juga. Ini emang ngepres banget ya.
jadi biar nggak bocor. Kalau udah kepasang, ini langsung kita kencengin nih, baut 14. Jadi urutan kencengin bautnya mulai dari baut 14 dulu. Lalu kita kencengin baut-baut yang tadi ya, mulai dari yang ini, baut 10. Nah setelah itu kita turunin, kita tegakin begini. Khusus baut 12 yang ini harus benar-benar kenceng. Nah, kalau udah terpasang, kita pasang ininya nih, pernya ya, per pengunci. Ini masangnya mestinya pakai hook wrench nih. Cuman karena kita nggak punya, jadi pakai tali bisa nih. Nah, caranya gitu ya. Dikaitin. Terus kita tinggal pasang ini, covernya ya. Nah, untuk covernya itu, yang bagian sini, kita pasang di sini nih. Di lubang yang ini ya. Di lubang yang bawah. Kita pakai ring. Jangan lupa kita kencengin pakai kunci L nomor 4. Kalau ini kan udah dibikin T ya. Tapi pakai kunci L nomor 4. Ini juga sama nih, harus kenceng. Oke, sekarang kita cek sound, dan kebetulan ini adalah yang versi silent ya. Jadi knalpot ini kan ada dua versi, yang tadi yang kita bahas tadi ya. Ada yang ngebass, ada yang silent. Nah, ini yang versi silent. Sekarang kita cek pakai sound meter. Jadi kita lihat sekitar 69 sampai 71 desibel ya. Nah, ini malah kalah kencang dari suara ngomong saya nih. Tuh. Oke, itu dia review knalpot Kenshi Hanzo untuk Honda ADV 160. PNP untuk semua Honda ADV 160. Termasuk yang terbaru yaitu Honda ADV 160 Roadsync. Buat yang minat sama knalpot ini, bisa langsung cek di marketplace, ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau kalau pengen lebih murah, langsung klik aja www.kenshi.id. Makasih banyak udah nonton, jangan lupa pantengin terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.